Ya, ini dia apa teman-teman? Pintu airnya udah dari masa Belanda ya. Mantap banget ya. Peninggalan Belanda, dia terwarisin ke orang-orang kita saat ini ya. Oke, saya akan sana lah teman-teman ya. Sana ada pos blok, bekas gedung pos, ada filateli. Saya mau nyebrang dengan aman lah ya, jangan asal nyebrang aja teman-teman. Sini nggak ada penyeberangan, sana penyeberangan ya. Sini ada Istiqlal. Tapi buat orang yang mau berkunjung ke dalam harus ada bertanya dulu ya. Ada jadwalnya teman-teman. Ya, sini ada penjaganya. Security. Biasanya mereka lah yang ngasih informasi ya. Bahwa bolehkah berkunjung atau tidak untuk masuk ke dalam Istiqlal. Nah, saya akan nyebrang sini teman. Nah, tentu harus dengan kepercayaan diri ya. Buat kita yang mau nyebrang sini. Oke. Sip. Ya, Jakarta itu harus percaya diri untuk nyebrang ya. Dan tentu kalian bikin tangan buat kalian bisa nyebrang dengan ya dengan baik ya, sama-sama menghargai teman-teman. Sebenarnya saya bisa lewat nyebrang dari sana ya. Kalau saya nggak mau menghargain apa namanya kayak kendaraan-kendaraan gitu. Asli teman-temannya, kalau saya melanggar sesuatu saya bakal kesel ya teman-temannya. Tapi ya itu kadang nggak bisa kita cegah teman-teman. Kenapa? Karena kadang itu kita bisa jadi dalam keadaan panik ataupun apa gitu ya. Ya gugup ya. Saya pernah tuh sama mama saya teman-temannya. Atau masih ada waktu untuk nyebrang ya kayak Pelikan Crossing ya teman-temannya. Harusnya bisa diteruskan lah ya untuk kita jalan nyebrang karena masih ada waktu beberapa detik. Oke, ini ada lubang, hati-hati. Ini ada ini ya. Mantap ya. Ya, sana ada jalan antara. Dulu itu adalah jalan itu ya. Jalan pos, teman-teman. Ya, perlu kalian ketahui ya teman-temannya. Ternyata ada literasi yang bilang untuk proklamasi disiarkan di sini ya teman-temannya. Nggak tahu pertama kali atau apa teman-teman. Kali ini saya akan menuju Gedung Antara. Dalam hal ini, Perum LKBN Antara sedang membangun sebuah kompleks jurnalistik modern di kawasan bersejarah Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang diharapkan dapat menjadi wajah jurnalisme perjuangan dan wadah komunitas dalam mewarnai perkembangan dunia jurnalistik Indonesia. Oke guys, saat ini Divisi Properti PT Nindya Karya Andri Suhendar memaparkan konsep desain revitalisasi Gedung Antara. Ada 5 bagian gedung yang akan dibangun. Antara lain gedung pamer indoor dan ruang direksi, kantor redaksi, ruang LPJ Antara dan ruang arsip, ruang kafe dan kreatif space serta public space dan amphitheater. Rencana pembangunan Gedung Antara akan diusung konsep green building. Groundbreaking akan dilakukan pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-85 Kantor Berita Antara, kata Direktur Utama Perum LKBN Antara Meitiatama Suryodiningrat di Jakarta, Ahad. Hal itu terkait rencana perpindahan kantor pusat Perum LKBN Antara dari Wisma Antara ke Kompleks Pasar Baru.
Perum LKBN Antara didirikan pada tanggal 13 Desember tahun 1937 oleh 4 sekawan yaitu Adam Malik, Am Sipahutar, Sumanang, dan Pandu Kartawiguna, sebagai sarana menyuarakan perlawanan dan perjuangan melawan penjajah. Pemikiran modern dan visioner dari 4 sekawan itu saat mendirikan Antara menjadi inspirasi dari desain kompleks jurnalistik modern tersebut, yang merupakan revitalisasi gedung bersejarah dari Perum LKBN Antara yang terletak di Jalan Antara, Pasar Baru, lokasi di mana 77 tahun lalu berita Indonesia Merdeka diselinapkan untuk disiarkan Markonis ke seluruh penjuru oleh wartawan Antara. Perum LKBN Antara kundur dengan membangun ikon baru yang mencerminkan transformasi sebuah kantor berita abad 21. Ia menambahkan, ikon baru itu juga diharapkan menegaskan marwah pengabdian untuk Indonesia yang sudah ditunjukkan Antara bahkan sejak sebelum berdirinya Republik. Perjalanan panjang Antara selama 85 tahun mengabadikan setiap peristiwa yang mendewasakan Republik akan memperoleh tempat terhormat dalam detil desain kompleks jurnalistik modern itu yang akan merujuk pada fungsi yang ramah publik dan ramah lingkungan. Selain itu, ikon baru ini dipastikan juga akan menjadi representasi sebuah upaya pelestarian sejarah, baik secara fisik maupun filosofis dalam arsitektur kontemporer yang menggarisbawahi transisi bangunan bersejarah menuju bangunan kontemporer mengingat lokasinya yang terletak di salah satu kawasan dengan banyak simbol sejarah atau budaya Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Katedral Jakarta, Gedung Kesenian Jakarta dan Kompleks Pos Blok. Kami bercita-cita bahwa kompleks jurnalistik modern di Jalan Antara ini menjadi ikon jurnalisme dan pemicu revitalisasi kawasan historis Pasar Baru, katanya. Kompleks jurnalistik modern ini, menurut Dirut LKBN Antara, akan terdiri dari 2 bagian yaitu gedung bekas Aneta yang sudah tidak difungsikan selama 30-an tahun terakhir dan gedung galeri foto jurnalistik Antara GFJA, yang selama ini difungsikan sebagai tempat untuk mewadahi pameran atau apresiasi seni dari komunitas foto jurnalistik dan lainnya. Bekas gedung Aneta akan direvitalisasi sebagai sebuah ruang redaksi konvergensi yang tidak hanya menjadi tempat diabadikan dan didesiminasikannya perjalanan bangsa ke publik namun juga sebuah laboratorium pembelajaran bagi seluruh entitas yang peduli dengan perkembangan jurnalisme Indonesia. Sementara itu gedung GFJA diproyeksikan untuk tidak hanya menjadi museum dan galeri untuk menampilkan hasil karya jurnalistik dan seni namun juga mewadahi diskusi dan dialog komunitas, baik tentang jurnalisme dan segala tantangannya di masa depan ataupun sarana menjembatani lahirnya gagasan atau pemikiran yang akan membawa perbaikan bagi negeri. Sebelumnya, selain menempati gedung GFJA di kawasan Pasar Baru, sebagian besar operasional Perum LKBN Antara berada di Wisma Antara yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Proses revitalisasi gedung bersejarah Antara tersebut dilakukan setelah penjualan Wisma Antara ke PT Bank Syariah Indonesia Terbuka (BRIS) atau BSI oleh PT Mastindo Mulia dan Perum LKBN Antara pada tanggal 19 September tahun 2022.
Penjualan ini terjadi setelah mendapat persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dituangkan dalam Persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan Surat No. S241/MBUDHK 08/2022 tertanggal tanggal 2 Agustus tahun 2022, kata Meitiatama. Wisma Antara dikelola oleh PT Anpa Internasional yang sahamnya dimiliki oleh Perum LKBN Antara sebesar 20% dan PT Mastindo Mulia sebesar 80%. Nilai saham 20% ini sebelum dikembalikan ke Perum LKBN Antara pada tahun 2017 melalui RUPSLB dimiliki oleh PT Akuel yang merupakan anak perusahaan Perum LKBN Antara. Pada 1972, PT Akuel yang dalam perjanjian disebut sebagai PT Antar membentuk joint venture dengan BV Pabema. Di dalam perjanjian itu tidak menampilkan skema Build Operate Transfer BOT atau bangun guna serah. Pada 2013, BV Pabema menawarkan 80% sahamnya kepada PT Akuel. Namun karena satu dan lain hal minat Perum LKBN Antara sebagai induk untuk membeli saham tersebut tidak dapat terlaksana. PT Mastindo Mulia kemudian mengakuisisi 80% pada 2014. Setelah mendapat persetujuan perwakilan Perum LKBN Antara dalam RUPSLB PT Anpa.